teriak-teriak minta tolong, tolong, sakit, sakit gitu. Malam itu dia nak teriak lagi. Padahal sudah 2 jam itu colok sini, colok sana, nggak bisa. Kurang kaki yang belum karena nggak bisa juga di kaki karena ada pembengkakan kan, jadi nggak bisa lewat kaki. Jadi cuma cari di tangan begitu. 2 jam nggak dapat. Akhirnya dapat juga sedikit. Karena salah sempat juga dimasukkan gula sedikit, dia balik lagi. Dia langsung terbuka mata, eh, kaki-kaki mungkin mungkin pengaruh itu obat atau apa, dia buka mata kaki, dia lihat kiri kanan. Waktu itu Reni, Reki, Glenn, Glennnya Lisi kalau nggak salah waktu ada di situ, malam itu, dia sempat recognize. Jadi kita coba bicara lagi, masih bisa dia buka mata, masih dia bisa buka mata, menggagungkan kepala. Dia tinggal pakai oksigen karena pernapasnya papinya pakai oksigen, tapi dia nggak mau pakai oksigen. Jadi dia setiap kali ditaruh di sini dia tarik itu dia oksigennya. Lalu Reni bilang, Kepa nggak mau pakai. Dia geleng kepala, enggak, dia kayaknya susah kalau pakai oksigen kayaknya ya. Jadi cuma sesak napas gitu dia, sesak napas. Tapi memang kita lihat kondisinya sudah berubah karena mulutnya sudah terbuka, nggak bisa lagi ditutup, pernafasan tinggal dari mulut. Jadi kalau orang Manado bilang kurang menggoro-menggoro begitu ya, tinggal dapat dengar kurang menggoro. Dan memang itu tanda yang Papi dulu pernah bilang ke kita, waktu Mami mau meninggal itu sempat juga begitu, seperti menggoro-menggoro, dan dia tahu itu semua habis katanya. Karena dia biasanya dia bilang dia pengalaman banyak lihat orang yang semua mati begitu, dan salah satu tandanya adalah itu. Jadi kita ingat sekali itu dia. Ya, jadi kalau menggoro, jadi kita bilang sudah lama ini. Jadi ya begitulah, kita sempat juga berbicara, ya, walaupun dia tidak bisa respons lagi. Um, tuh, seluruh lupa apa tuh mau bilang ini dia. Nah, FD. ya, itulah, Ya. uh, dia terakhir dari 8 bersaudara ya, terakhir dari 8 bersaudara, keluarga Rumambi Kanto. Ya. Dan keluarga ini, kalau kita tahu sekarang di gereja Advent lagi gempar-gemparnya ini, apa namanya, kegiatan atau moto I will go itu ya. Semua tahu kan, kita semua di sini, semua di mana-mana I will go, I will go. Tapi buat keluarga kita sebenarnya I will go ini tidak baru. Karena I will go ini, torong opak tua semua, opak opak Wellen dan opak Amber itu dorang itu justru yang pertama I will go 100 Amin. tahun lalu. Amin, amin. Dan itu adalah Amin. suatu kebanggaan buat kami, buat kita semua ya. Dan Ya. Papi selalu bilang, jangan pernah tinggalkan kebenaran. Malah untuk kita yang kerja di organisasi, Papi selalu telepon dari pertama, jangan pernah membangkang organisasi, jangan pernah, walaupun sudah disakiti ini apapun, dia bilang jangan pernah untuk tinggalkan gereja atau organisasi. Jadi kita ingat terus itu sampai sekarang. Itu jadi pegangan buat kita. Jadi bangga juga punya orang tua yang setia sampai akhir, dan juga berada di keluarga pionir ya. Kalau saya bisa katakan sebenarnya Iya. kita keluarga pionir. Tidak ada dalam sejarah, mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi Papi selalu bilang itu bahwa oma opa itu pindah dari Tondano dari 1920-an itu, tinggalkan rumah, pergi ke Minawerot, itu I will go.
itu yang sebenarnya maksud atau arti sebenarnya dari I will go itu. Memang kita tidak semua bisa melakukan itu, tidak semua bisa melakukan itu, tapi kita bangga punya orang tua atau keluarga yang sudah melaksanakan itu. Jadi papi ini sebenarnya juga banyak cerita-cerita sejarah yang dia tahu, tapi belum sempat dituangkan dalam tulisan ya. Walaupun ada kita punya teman-teman di Manado pendeta atau apa, kita sudah bilang pada orang ada banyak sejarah yang dia tahu. Mereka bilang iya, tolong sempat. Ada yang justru waktu meninggal ini kontak kita, aku bilang aduh sayang sekali, tolong sesempat undang beliau untuk datang untuk kasih itu sejarah gereja awal di Minahasa. Tapi sayang sekali tidak sempat lagi bicara. Jadi orang juga sangat menyesal dan sangat kehilangan karena satu generasi awal itu sudah tidak ada lagi. Jadi memang itu suatu kerugian besar sekali justru untuk gereja kita, karena banyak sejarah yang beliau tahu tidak sempat dituangkan dalam buku atau dalam bentuk apapun. Banyak juga pimpinan gereja bilang sama kita bahwa memang ngoni opak de oma itu bilang misioner. Itu baru bilang misioner karena orang kalau habis terima kebenaran 1920 orang pertama di Tondano mereka memutuskan untuk pindah keluar dari tempat mereka, pindah ke tempat baru di mana tidak ada kebenaran. Dan kalau kita lihat sekarang ini Minahasa Utara bahkan sudah jadi daerah yang baru, sudah mekar, banyak anggota, banyak gereja, dan itu semua tidak lepas dari pionir jasa dari opak dan omak kita semua. Jadi itu sangat membekas sekali dalam hati. Ada banyak story yang dari papi. Kita anak yang paling kecil, jadi kita di mana-mana selalu ikut dengan beliau. Cuma duduk di sudut, tapi saya buka telinga saya untuk mendengar semua cerita-cerita dari beliau. Ada cerita juga yang kita mau ceritakan, nggak tahu kalau teman semua tahu. Papi dia bilang dia melarikan diri katanya dari Manado ya. Dia melarikan diri karena dia bekas komandan Permesta, dan kalau Anda tahu dia punya dua apa namanya belly button apa sih? Pusa. Aku lupa lah ini pusa ini dia ada dua pusa. Jadi pusat satu di tengah, pusat satu di pinggir. Dan ada satu pusat satu di pinggir itu dia bilang, apa ini pusat ini? Dia kena peluru dan hampir mati waktu di Permesta. Dia kena peluru, untung nggak tembus katanya dan nggak sempat merusak organ. Tapi dia selalu bilang dia ada dua pusat. Jadi, beliau seorang yang sangat tough sebenarnya ya, sangat tough, kalau kita lihat dia punya foto-foto dulu sangat kekar, itu sangat memang dia sempat bilang kalau dulu dia pacaran sama mami katanya di Tumaluntung, dan mami ini katanya kembang desa katanya di Tumaluntung, jadi tidak tahu benar juga atau tidak, tapi dia bilang kembang desa. Jadi waktu katanya dia mau pacaran kan ada mobil, ada cellphone, dia harus jalan dari Kawile ke Tumaluntung, jalan, dan
Ya, orang tahulah sama motor orang Minawerot itu di jalan itu terkenal dengan dengan orang banyak orang mabuk, orang segala rupa so ada di jalan itu. Jadi bayangkan dia tuh tahun-tahun waktu itu dia bilang kalau dia mau pergi di Tumaluntung, dia mesti bakalaya 2-3 kali dulu di jalan baru sampai di Tumaluntung katanya. Pemain. Ya. Untunglah dia diperbekali dengan apa dengan ilmu bela diri yang cukup mumpuni lah. Jadi dia bilang kadang-kadang dia bilang dia mesti panggil Opak Nyong katanya. Opak Nyong kak Opak siapa lah pokoknya untuk ikutin dia supaya kalau ada mau panggil bakalaya ada Opak Nyong juga mau yang boleh help di situ. Jadi itu cerita yang kita tahu. Dia bilang dia keluar dari Manado karena nggak tahu lah dia takut lah apalah dicari atau bagaimana. Jadi dia pakai ini yang dia bilang sama kita yang kita dengar. Dia pakai Om Wem punya ID kalau nggak salah. Jadi karena itu dia di tanggal lahirnya di 1940. Padahal dia bilang itu 1940 kalau nggak salah Om Wem punya ya. Betul itu Tante Nona? Apa Om Wem 1940? Iya. Karena iya, jadi dia sebenarnya di 1938 atau 30 berapa, tapi yang aslinya, tapi yang ada di KTP-nya 1940 karena ada pakai Om Wem punya identitas lah kalau nggak salah ya. Dia harus keluar ke Makassar. Dia ada ikut. Iya, dia keluar ke Makassar. Ada cerita yang kita tahu di Makassar, dia sempat jadi pelatih polisi kalau nggak salah. Dia sempat jadi pelatih polisi di Makassar. No, Dia main apa? Judo. Iya, Yang judo betul. itu. Karena dia akhirnya dia sampai bukan Ban cuma hitam. belajar, Ban dia bilang hitam. dan dua dia sampai dan dua untuk judo. Ya, dia dan pelatih dua. judo. Iya. Dia pelatih judo. Dia bilang satu kali dia waktu melatih di polisi di Makassar dicegat dia karena dia mau putih orang Manado. Jadi katanya sempat jadi kalau sekarang jadi bully-bully lah gitu ya. Jadi dia waktu itu dengan Om Manaroensong kalau nggak salah. Bernie Manaroensong, betul. Dia dan Bernie Manaroensong waktu itu menjadi pelatih dicegat di jalan sama dia bilang puluhan orang yang tukang becak itu apa itu namanya di sana pokoknya. Dan mereka panggil berkelahi untuk bertarung. Jadi dia dengan Bernie, Om Bernie katanya Manaroensong tinggal baku belakang begini lalu melayani kemauan tukang becak dan hampir 100 katanya yang ditumpuk ditumpuk satu-satu kan mereka judo kan jadi mereka banting langsung tidak bisa respons lagi jadi disusung lah itu hampir 100 katanya itu tukang becak karena mereka tidak tahu dua pelatih polisi yang mereka hadapi orang Manado waktu itu. Lalu dia pergi ke Jawa. Dia bilang dia mau masuk Akabri. Nggak tahu kalau ada yang tahu ini. Dia mau masuk Akabri, dia ke Jawa di Magelang kalau nggak salah. Masuk dia, katanya dia sempat masuk. Tapi again dia karena perawakannya putih orang Manado selalu jadi bully-bulian di Akabri di training begitu ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia sudah punya bela diri ilmu yang cukup kan. Jadi komandannya selalu bully dia. Lalu satu hari dia tidak tahan lagi. Dia banting itu komandan sampai keluar hampir mati katanya komandannya karena keluar air busa. Dibilang itu komandan keluar busa di mulut karena dia banting dia kancing kalau wrestling begitu ya dia kancing katanya keluar busa
lalu dikeluarkan dia dari Akabri. Oh, baik. Keluarkan dari Akabri, akhirnya dia pergi di Bandung, di Unai. Di Unai untuk ambil sekolah Yang Beli pendeta. kan pendeta dari Unai, bukan Unggul. Tapi memang ceritanya tidak sampai situ saja. Di Unai pun dia Berantem. ya sangat terkenal dengan bela diri di Unai. Karena sampai sekarang pun saya kalau ketemu teman-teman sejawatnya di Jakarta atau di Amerika sempat Om waktu Yano, itu di Om Yano. California, mereka bilang siapa anak yang ada papa siapa? Dia bilang kita papa pendeta Weli Rumambi. Oh, orang langsung kasih begini, orang langsung kasih bela diri begitu. Mereka bilang, oh kenapa papa itu tuh setengah mati sekali orang mau anu kata dulu. Karena orang Manado dan Batak itu waktu dulu katanya di Unai, waktu di zamannya papi itu memang sering perang katanya di Unai. Dan papi katanya papi itu salah satu yang Komandan. pemimpin lah. Iya. Pemimpin orang-orang Manado, Pambakalaya dulu di Unai. Untunglah dia jadi pendeta. Untungnya dia jadi pendeta dan bukan jadi Pambakalaya, tapi Pambakalaya untuk yang positif ya, untuk yang positif. Walaupun kita sempat dengar-dengar juga di awal-awal papi melayani banyak juga tantangan karena dia punya emosi dan dia punya emosi dan memang pembawaannya yang sangat tough. Saya ingat dulu di Sorong ini yang cerita Reki atau siapa gak salah. Di Sorong dulu kita kecil, Roni kakak yang paling tua itu dia belajar motor katanya, belajar motor. Jadi kita paling kecil di halaman di rumah karena belum jalan jadi cuma cuma tidur di lantai. Roni belajar motor, dia Lindes. apa namanya bahasa Indonesianya? Lindas. Dia Tabrak. pakai motor lewat pakai tapi kaki. Apa namanya motor? DP bola dia apa namanya bahasa Indonesia? Ya gilas. Roda. Dia Dia lihat. gilas. Dia gilas kita di kita pakai kaki, dia belajar motor. Katanya mami kalau nggak salah bilang betul. Papi marah besar dan dia tampelin turunnya hampir mau pingsan katanya. Cuma tampelin kata itu karena dia nggak bisa pukul, dia cuma bisa tampelin ya, cuma luruskan itu dia punya tangan. Dia pakai Baroni waktu itu yang sudah besar sebenarnya. Waktu itu ya dia bilang Roni, aduh, mami setakut sekali katanya karena memang dia emosi ya begitulah dia karena dia memang mungkin backgroundnya begitu emosi tapi sebenarnya hatinya sangat lembut sekali dan ya itulah ya kenangan papi yang kita bisa bagikan ya untuk semua. Saya rasa juga semua kita ini ada kenangan sendiri tapi itulah dia terakhir dalam pelayanan, ya memang papi itu orang yang dulu di Minahasa Selatan, papi sempat jadi sekretaris conference di awal 90-an itu, dan dia sempat mau jadi ketua conference itu, sudah ada caucus waktu itu. Dia yang hampir 80% katanya dipilih oleh semua anggota. Tapi entah kenapa dan saya tahu kenapa, karena orang yang ada di dalam komite itu akhirnya bekerja dengan saya di kantor divisi dan mengaku apa yang terjadi waktu itu. Jadi terjadilah suatu, ya begitulah di organisasi tetap masih dipimpin oleh manusia. Jadi terjadi suatu politik lah, sehingga dia tidak terpilih jadi ketua, orang lain yang jadi ketua. Dia pulang rumah jam 12 malam. Kita ingat waktu itu kita dan mami tunggu dia. Dia tunggu dia sampai dia pulang. Dia masuk, dia punya muka sekusut,
em, dia cuma bilang, mami cuma bilang, jadi bagaimana? Dia cuma bilang, enggak, orang pindah. Dia bilang, orang pindah. Karena waktu itu dia akan pindah ke Papua, di realokasi lah kalau gitu ya, kalau di gereja ke Papua. Dan cuma itu, oke. Mami juga cuma bilang, oke, nggak apa-apa. Tiap dari malam itu sampai besok telepon masuk terus di rumah, telepon masuk dari semua anggota yang akhirnya tahu apa yang terjadi, telepon terus. Kita ingat sekali papi bilang, dorang mau membangkang, dorang mau bikin demonstrasi apa segala rupa, dorang mau bikin kekacauan di waktu itu. Papi bilang, jangan, tidak apa-apa, dia bilang, tidak apa-apa, saya terima keputusan, saya nggak apa-apa, dia bilang, nggak ada masalah, jangan lakukan itu, jangan pernah lakukan itu ke gereja, dia bilang. Walaupun ada alasan yang bisa mungkin menjustify, tapi dia bilang nggak bisa, jangan pernah lakukan itu. Jadi semua orang yang akhirnya telepon nggak jadi, dorang nggak jadi bikin gerakan itu waktu itu, sehingga dia pindah dia pindah Papua, lalu dari situ dia pensiun, lalu sempat ke Amerika juga. Ya ada banyak cerita, tapi kita tahu saudara-saudara sekalian juga punya banyak cerita dengan papi. Kita cuma mau tutup dengan pada waktu malam Jumat itu, karena 4 jam orang video call, Reni pe handphone habis baterai lah begitu. Akhirnya kita bilang oke, kita mau tunggu sih, kita mau makan pagi waktu itu jam 9 pagi, kita mau makan pagi dulu. Jadi pada waktu kita makan pagi, kita mau berdoa, nyenak tak berdoa kita kan, sudah tahu mau bilang apa. Akhirnya kita bilang, Tuhan, kalau memang kesembuhan itu adalah bagian dari rencanamu untuk papi, so be it. Jadi kasih dia kesembuhan. Tapi kalau memang engkau lihat penderitaannya sudah cukup di dunia ini, kita anak-anak semua rela untuk dia pergi. Seketika itu juga kita dapat telepon dari Reni. Reni bilang, telepon now, karena papa sudah bernapas. Jadi kita langsung telepon balik pada orang Reki dan Reni. Jadi dia punya saat-saat terakhir, orang 3 ada di situ. Reki di sebelah kiri, Reni sebelah kanan, ya kita di telepon waktu itu. Jadi orang 3 sempat melihat bagaimana fragile-nya life itu, bagaimana nafas itu diambil secara pelan-pelan, karena waktu itu nafas nggak ada, tapi suster bilang nadinya masih ada, nadinya masih berjalan. Jadi sekitar 10 menit itu nadinya masih ada. Akhirnya diambil EKG supaya memastikan untuk jantungnya. Jadi mereka pakai EKG, akhirnya mereka bilang ya sudah ada jantung, sudah ada. Jadi orang 3 waktu itu langsung bilang, 3 sama, langsung bilang itu yang terbaik untuk papi, itu yang terbaik untuk papi, karena sudah cukup penderitaannya, cukup sakit yang dia sudah alami, dan Tuhan sayang papi, sehingga dia ambil papi untuk beristirahat sementara dan menunggu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat yang mau saya ambil yaitu Yeremia 29 ayat 11, itu ayat favorit saya. Yeremia 29 ayat 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to bring you peace. So, itulah rencana Tuhan untuk papi, dan kita terima sebagai anak-anak, dan saya percaya juga kita semua keluarga menerima itu adalah hal yang terbaik untuk papi, untuk opa, untuk om, untuk ya
untuk pabrik sendiri. Jadi terima kasih semua. Sebenarnya kita ada renungan yang lain, tapi karena situasi Ya. nanti berikut saja. Ada cerita kehidupan yang mau dibagikan, bagaimana sampai kita ada di Kanada sini. Ya, itu juga bukan terjadi secara kebetulan, tapi ada cerita yang sangat menarik juga, bagaimana Tuhan memimpin kita dan memberkati saya pribadi, keluarga, dan saya percaya untuk kita semua diberkati. Tuhan itu baik, tapi juga kita juga diberkati, saya percaya juga karena orang tua dan opa-oma kita juga, karena mereka setia kepada Tuhan. Kita juga anak cucu, cece, semua cicit akan diberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Semoga kita semua dikuatkan. Terima kasih. Amin. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan.